datang. Cici Pepe, Cici Olive, hari ini kalian berdua sudah bersyukur belum? Udah dong, Olsa. Udah dong, Olsa. Adik-adik yang di rumah udah bersyukur belum nih hari ini? Yuk kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Kita menyanyiin lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau masih memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus di setiap hari kita dan di setiap kehidupan kita. Adik-adik di rumah, ikuti lagu ini, ikuti gerakannya juga ya, dengan semangat. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri,
bersyukur melalui puji-pujian, kita juga mau berterima kasih melalui persembahan. Maksud Tata, bagaimana sih caranya memberikan persembahan? Nah, persembahan itu dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, adik-adik dapat men-scan kode QR yang tertera di layar. Yang kedua, adik-adik dapat men-transfer ke rekening gereja yang tertera juga di layar. Dan yang ketiga, adik-adik dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu menitipkannya kepada orang tua adik-adik yang akan beribadah secara onsite di gereja. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, yuk kita mau nyanyiin lagu persembahan kami. Nah adik-adik, ini tiba saatnya untuk setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Bagaimana kabarnya kalian? Lasrera berharap setiap kita selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu semangat.
Hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Udah ada yang gak sabar ya? Langsung aja setiap kita siapkan hati dan pikiran terlebih dahulu ya, agar setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari baru Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Kami saat ini mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kami boleh bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami bisa memahami firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh mencintai firman Tuhan, melakukannya, dan semakin serupa dengan Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, sebelum kita dengerin firman Tuhan, lo saudara juga mau aja setiap kita coba main games ya. Gamesnya namanya Mirroring Style. Pasti susah banget ya lo saudara. Itu jadi kayak bercermin gitu deh. Ada yang mau tahu kayak gimana mainnya? Jadi kids, nanti lo saudara akan memperagakan beberapa gaya yang adik-adik di rumah harus juga coba lakuin seperti yang lo saudara peragakan. Oke? Siap semuanya? Ngerti ya? Ini gampang banget sih. Yang bikin susah itu gayanya lo saudara yang bakal kayak apa tuh? Oke. Udah pada siap ya semuanya ya? Oke deh, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, udah ada yang bisa belum gaya yang pertama? Wah, keren. Kita coba gaya yang lain ya. Wah, bisa semuanya nggak nih? Oke, kita coba gaya yang terakhir ya. Kids, dari 3 hal yang tersebut, gaya tersebut, kira-kira yang paling susah yang mana? Oh, gampang semua. Iya, nggak terlalu susah. Keren banget dong kids ini. Kalau kita ngomongin suruh meniru sebuah gaya, lo serere, yakin setiap kita akan mencobanya ya. Apalagi kalau gayanya yang lucu-lucu dan tidak terlalu susah. Pasti kita sangat tertarik untuk bisa melakukannya. Ngomongin soal meniru atau menyamakan sebuah gaya tertentu dari seseorang, ternyata nggak cuman di dalam kehidupan sehari-hari loh bisa kita lakukan. Bukan cuma dalam hal ngikutin gaya tertentu, baju tertentu, cara ngomong tertentu. Tetapi ada sebuah hal yang Tuhan Yesus mau untuk setiap kita juga bisa tiru loh. Kisah hari ini adalah sebuah kisah di mana ada sebuah keluarga yang akhirnya menanamkan sesuatu kepada salah satu anggota keluarganya, dan anggota keluarganya ini akhirnya berhasil meniru apa yang sudah ditanamkan oleh anggota keluarga yang lain. Waduh, gimana sih lo saudara maksudnya? Kita sama-sama dengar terlebih dahulu yuk. Apa sih yang terjadi dan siapa ya anggota keluarganya itu? Dalam hal apa ya yang ditanamkan dan dalam hal apa juga yang harus ditiru? Penasaran ya kids? Kita sama-sama dengerin yuk firman Tuhan hari ini. Yuk. Ada yang pernah mendengar namanya? Timotius. Timotius adalah rekan daripada Bapak Paulus ketika Paulus akan mengabarkan Injil ke banyak belahan dunia. Tahukah adik-adik, Timotius dikenal sebagai seorang anak yang masih muda tetapi dia begitu setia dalam melayani. Dia sudah banyak mengabarkan Injil mengikuti Bapak Paulus. Wah, bagaimana bisa ya seorang yang masih muda bisa mengabarkan Injil dengan setia dan percaya penuh pada Tuhan? Kira-kira siapa ya sosok yang memberitakan firman Tuhan kepada Timotius kalau Timotius masih kecil? Jawabannya ada di 2 Timotius 1 ayat yang kelima nih. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Jadi ternyata seorang yang begitu penting dalam hidup Timotius, yang membawa dia menjadi seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, adalah sang neneknya ya kids, yaitu Nenek Lois. Wah, Nenek Lois memberikan teladan iman bagi Timotius kecil, menceritakan firman Tuhan setiap waktu dengan tepat, dengan baik, dengan benar, dan Timotius pun mendengarkannya dengan seksama, dengan baik-baik. Ternyata mama daripada Timotius juga punya peranan penting, karena neneknya sudah memberitakan firman kepada Ibu Yunike juga melanjutkannya kepada Timotius. Kita bersyukur sekali ya, ada Nenek Lois yang boleh menjadi teladan iman buat Timotius, sehingga Timotius boleh mencintai firman Tuhan. Oh, ternyata kids, ada seorang nenek yang bernama Lois yang telah berhasil menjadi teladan iman untuk anaknya dan juga cucunya, yaitu Timotius. Akhirnya Timotius bisa meniru iman daripada Nenek Lois ini. Kids, tapi ini bukan cuma sekedar meniru ya. Ini meniru yang baik, karena apa yang sudah diteladankan oleh Nenek Lois ini yang Timotius bisa lihat, dan mamahnya yaitu Ibu Yunike juga bisa rasakan terlebih dahulu. Kita sungguh bersyukur kalau setiap kita punya orang tua yang juga terus boleh menanamkan iman yang benar kepada Tuhan Yesus, sehingga kita sedari kecil ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga karena orang tua kita. Kalau kita akhirnya disuruh berdoa, rajin baca firman Tuhan, semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga rajin dalam beribadah, kalau kita diingetin itu semua oleh orang tua kita, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh mengirimkan orang tua yang boleh jadi teladan iman untuk setiap kita. Tapi nggak usah kecil hati untuk kids yang ada di rumah yang papa mamanya belum percaya. Ini jadi waktunya untuk setiap kita juga yang walaupun baru percaya sendirian di rumah, tapi kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dan nantinya Tuhan juga bisa pakai setiap kita untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Kids, Nenek Lois ini mengajarkan kepada Timotius kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Alkitab dibacakan kepada Timotius, dan Nenek Lois ini menceritakannya, menjelaskannya kepada Timotius. Sampai akhirnya pada suatu hari Timotius yang terus beranjak usianya bertemu dengan Bapak Paulus. Dia mendengarkan Bapak Paulus mengajar, dia begitu kagum dengan ajaran Paulus, tetapi dia terlebih lagi kagum kepada Tuhan Yesus yang diajarkan. Ia itu akhirnya menjadikan Timotius berkomitmen untuk mengikuti Bapak Paulus. Pasti Ibu Yunike dan Nenek Lois awalnya mungkin sedih, tapi juga mungkin sangat bersuka cita. Karena Timotius akhirnya semakin hari semakin cinta pada Tuhan Yesus dan semakin mau hidup buat Tuhan Yesus. Waduh, lo saudara ngebayangin betapa bangganya Nenek Lois dan juga Ibu Yunike terhadap Timotius, dan pasti sangat-sangat kagum akan pekerjaan Tuhan Yesus. Kids, untuk seseorang yang mau semakin mengenal Tuhan Yesus, maka kita harus terus dekat kepadanya. Dan hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Kita nggak cuma dengerin ketika hari Minggu, tapi kita bersyukur kalau setiap hari di dalam WA Group Glow Sunday School kita diberikan satu kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Ia melalui sebuah renungan yang singkat. Kita bersyukur sekali ya, kita bisa sama-sama punya kesempatan itu. Itu semua dilakukan
agar setiap adik-adik yang ada di rumah, bahkan setiap lause yang ada, bisa terus dengan setia membaca firman Tuhan dan akhirnya mencintai firman Tuhan dan akhirnya boleh semakin meniru karakter Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama belajar bahwasannya sangat penting untuk setiap kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sangat penting untuk setiap kita membaca firman Tuhan di rumah. Kids, apa aja yang kids lakukan di rumah sepanjang 24 jam? Selain kita sekolah, mungkin ada banyak waktu berjam-jam yang kita gunakan untuk bermain gadget kita. Lo Serere mau ajak adik-adik yang ada di rumah bukan hanya menghabiskan waktu dengan bermain games, nonton YouTube, tidak. Tetapi Lo Serere mau tantang kids yang ada di rumah untuk menyisihkan waktu 30 menit untuk bisa membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yuk kids, kita mau sama-sama mencintai firman Tuhan seperti yang sudah Timotius rasakan dan alami, seperti yang sudah Nenek Lois lakukan bersama Ibu Yunike juga, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan dan semakin bertumbuh. Di dalam 1 bulan ini kita akan sama-sama terus melihat bagaimana ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang boleh dengan sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Dan bagaimana pentingnya untuk kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kids, jangan lupa ya, kita mau sama-sama menyukai firman Tuhan, belajar, punya waktu untuk bisa membaca firman Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya yang ke-40 ayat yang ke-8. Kids, jangan lupa ayat hafalannya ya. Lo Serere mau setiap kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dengan juga menghafal ayat firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Timotius yang boleh meneladani neneknya dan juga ibunya di dalam iman percaya pada Tuhan. Kami bersyukur bisa melihat, mendengar bahwasannya sang nenek dan sang ibu boleh memberikan kebenaran firman Tuhan diajarkan kepada Timotius. Kami sungguh rindu juga Tuhan, kami boleh semakin mencintai firman-Mu, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin yakin, semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa sama-sama setiap waktu ingat untuk punya waktu merenungkan membaca firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini. Teruslah merenungkan firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertumbuh mencintai firman Tuhan.